Hai teman-teman, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian saat mendengar kata Hindu? Punya banyak prinsip ajaran? Punya banyak dewa-dewi? Atau punya banyak candi seperti di Bali? Nah, sebenarnya yang akan kita bahas adalah Hindu India dan bukan Hindu Bali. Yuk ikut aku, kita sama-sama cari tahu seperti apa itu Hindu. Jadi teman-teman, di India ada satu bangsa namanya Dravida dengan ciri-ciri fisik seperti kulit berwarna gelap, postur tubuh cenderung pendek, hidung pesek, rambut ikal, dan bola mata berwarna coklat. Mereka adalah petani dan pedagang ulung yang telah mengenal seni serta sistem pemujaan animisme. Mereka hidup dan berkembang di tepi sungai Sindhu dengan membangun peradaban yang sangat maju dan terorganisir, seperti contoh kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Kemudian datanglah sebuah bangsa lain dengan ciri fisik seperti postur tubuh tinggi, kulit putih, mata berwarna biru, hidung mancung, dengan karakter pejuang tangguh karena memiliki hobi berperang dan menaklukkan bangsa lain, sehingga ini disebut bangsa nomaden. Bangsa nomaden ini adalah bangsa Arya yang berasal dari Laut Kapsia, bermigrasi ke India pada tahun 1500 Masehi dan berbahasa Sanskerta. Bangsa Arya akhirnya berakulturasi dengan bangsa Dravida dan menghasilkan sinkretisme antara kepercayaan Vedawi yang dibawa oleh Arya dengan tradisi animisme dan praktis spiritual Dravida sehingga melahirkan agama Hindu. Hasil pertemuan keduanya ini juga melahirkan sistem kasta yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Hasil akulturasi lainnya juga ada pada percampuran ras dan bahasa dari kedua bangsa tersebut. Nah teman-teman, kalau kita tadi sudah bahas bangsa Dravida dan bangsa Arya, sekarang kita akan masuk pada mengenal beberapa prinsip penting dalam ajaran Hindu. Dalam Hindu, kehidupan manusia dipahami sebagai sebuah perjalanan spiritual yang panjang. Salah satu konsep penting adalah evolusi, yaitu keyakinan tentang siklus kelahiran kembali. Dalam ajaran Hindu, jiwa manusia atau Atman tidak pernah benar-benar mati. Setelah kematian, jiwa akan lahir kembali dalam bentuk kehidupan yang baru. Proses ini terjadi berulang kali karena jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat dari perbuatannya. Nah, disinilah konsep karma menjadi sangat penting. Setiap tindakan manusia, baik atau buruk, akan menghasilkan akibat yang disebut karma pala. Perbuatan baik akan menghasilkan hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Karena itu, kehidupan manusia dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Ajaran ini juga dirangkum dalam kelima keyakinan dasar yang disebut Maca Sadra. Yang pertama, percaya kepada Tuhan sebagai realitas tertinggi. Kedua, percaya bahwa setiap manusia memiliki jiwa abadi yang disebut dengan Atman. Yang ketiga, percaya pada hukum karma, yaitu bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Dan yang keempat, percaya pada kelahiran kembali atau evolusi. Yang kelima adalah keyakinan bahwa setiap manusia dapat mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam ajaran Hindu, Tuhan dipahami sebagai Brahman, yaitu realitas ilahi yang menjadi sumber dari seluruh alam semesta. Brahman dapat dipahami dalam dua cara. Yang pertama adalah Nirguna Brahman, yaitu Tuhan yang tidak memiliki bentuk dan melampaui segala batas manusia. Yang kedua adalah Saguna Brahman, yaitu Tuhan yang dipahami melalui wujud dan sifat tertentu agar lebih mudah dipahami oleh manusia. Konsep ini juga terlihat dalam ajaran Trimurti, yaitu tiga manifestasi utama Tuhan. Brahman sebagai pencipta, Vishnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pengubah dan penghancur. Ketiganya melambangkan proses penciptaan, pemeliharaan, dan perubahan yang terus berlangsung di alam semesta. Pada akhirnya, tujuan tertinggi kehidupan menurut ajaran Hindu adalah mencapai moksa, yaitu keadaan ketika jiwa terbebas dari karma dan tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Dalam keadaan ini, Atman kembali bersatu dengan Brahman dan mencapai kedamaian yang abadi. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa prinsip ajaran agama Hindu. Sekarang kita masuk beberapa hal yang sering disalahpahami dalam ajaran agama Hindu. Salah satunya adalah konsep ketuhanan. Banyak yang orang mengira bahwa agama Hindu menyembah banyak Tuhan karena terdapat banyak nama dewa. Padahal dalam ajaran Hindu, Tuhan itu hanya satu yang disebut Brahman, yaitu realitas tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh alam semesta. Dalam praktiknya,
umat Hindu dapat memusatkan doa pada dewa tertentu sesuai dengan kebutuhan spiritualnya. Misalnya, seseorang yang mencari pengetahuan dapat memuja Saraswati sebagai simbol kebijaksanaan. Namun, hal ini tidak berarti menyembah Tuhan yang berbeda, melainkan memfokuskan diri pada salah satu aspek dari Tuhan yang satu itu. Selain itu, istilah nirwana juga sering dianggap hanya milik agama Buddha. Padahal, dalam beberapa teks Hindu, seperti Bhagavad Gita, terdapat istilah Brahman Nirwana, yang berarti keadaan kedamaian tertinggi ketika jiwa menyatu dengan Brahman. Dalam konteks ini, moksha dipahami sebagai proses pembebasan dari siklus kelahiran kembali, sedangkan Nirwana menggambarkan keadaan kedamaian yang dicapai setelah pembebasan itu. Dari banyaknya yang sudah kita bahas tadi, terdapat sebuah benang merah dalam pemikiran Hindu dan peradaban Timur. Pertama, titik nol. Sebagai sumber kesadaran tertinggi, menjalani perjalanan melalui hukum karma dan dinamika alam semesta. Lalu, pada akhirnya, kembali lagi ke titik nol sebagai pembebasan sejati. Selanjutnya, via negativa, yaitu jalan menuju kebenaran dengan melepaskan gambaran-gambaran tentang Tuhan, diri, dan dunia yang dibentuk oleh ego dan pikiran. Selain itu, ajaran Hindu juga tidak bersifat antroposentris. Manusia tidak ditempatkan sebagai pusat alam semesta, melainkan sebagai bagian dari tataran kosmis yang lebih luas. Karena semua makhluk berasal dari Brahman, maka manusia, hewan, tumbuhan, dan alam memiliki nilai spiritual yang saling terhubung. Dari benang merah tadi, kita dapat menarik nilai yang masih sangat relevan bagi kehidupan manusia saat ini. Konsep seperti titik nol dan via negativa mengajarkan kerendahan hati dalam memahami kehidupan. Manusia diajak untuk tidak terlalu terikat pada ego, keinginan, atau harapan yang berlebihan terhadap dunia. Pada kehidupan modern saat ini, banyak orang mengalami overthinking. Penelitian terbaru di Indonesia menyebutkan bahwa 50% atau 1 dari 2 orang Indonesia mengalami overthinking, serta kekhawatiran berlebihan terhadap situasi politik, ekonomi, sosial, dan masa depan. Dengan demikian, meskipun konsep-konsep ini berasal dari tradisi Hindu dan peradaban Timur, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Siapapun dapat mempelajarinya sebagai cara untuk hidup dengan lebih bijaksana, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan kehidupan. Jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang agama Hindu. Dari sini, kita belajar untuk merayakan keberagaman agama. Sekian dan terima kasih. Bye-bye!